ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian dan penyembahan pelayan GPD Permai. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan pujian, dan yang pujian ini juga boleh memberikan kita kekuatan dan sukacita.
Kita adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Dan kita dipersiapkan untuk merebut dunia ini bagi Kristus. Amin. Mari gereja Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan waktu gereja bangkit di akhir zaman. Haleluya. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan
sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk dibekali dari firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi doa dan harapan saya bahwa sore hari ini kita masih di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, untuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari sedikit firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya sepanjang perjalanan kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu di masa kita kecil, di masa kita dewasa, di masa kita remaja, kita mengalami betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita patut mengucap syukur atas itu. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Lukas ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Disuruh untuk menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Mereka meminta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihannya kepada mereka dan mereka diminta untuk menunjukkannya kepada imam-imam. Sepanjang perjalanan mereka menuju kepada imam-imam, mereka menjadi tahir. Saya lanjutkan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang dari mereka. Padahal dari pembacaan kita di awal tadi ada 10 orang. Tapi begitu mujizat itu terjadi, hanya 1 orang yang kembali. Dia kembali dan memuliakan Allah. Apa yang terjadi dengan 9 orang yang mengalami yang sama? Padahal saat itu jelas dikatakan oleh ayat-ayat ini 10 orang yang sudah disembuhkan. Tapi kenapa hanya 1 yang kembali? Mari kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dikatakan bahwa dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ada sesuatu yang menarik. Orang ini tersungkur mengucap syukur kepada Yesus. Ini menunjukkan dia memiliki sikap hati. Dia memiliki rasa terima kasih. Dia mengingat kembali orang yang telah melakukan mujizat untuk dia, yaitu Yesus sendiri. Sebenarnya sedikit ada sesuatu poin plus dalam ayat ini. Di belakangnya dikatakan bahwa dia adalah orang Samaria. Yang saat itu jelas dikatakan dalam beberapa ayat bahwa orang Samaria dan orang Yahudi bukanlah orang yang berdamai. Mereka saling memusuhi. Tapi Tuhan Yesus
menceritakan bahwa orang Samaria ini orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia datang kembali kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang positif dari isi hati orang ini, sikap hati orang ini untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita sore hari ini, mungkin sudah 3 bulan, beberapa minggu kita tidak bisa keluar dari rumah karena pandemi ini. Berapa banyak rumah tangga yang terganggu secara ekonomi, berapa banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa bersekolah, bahkan yang menjadi suatu yang menyakitkan buat kita. Bahkan untuk ibadah sekalipun secara nyata kita tidak bisa, kita hanya bisa melakukannya secara online. Mungkin menjadi sesuatu yang sah-sah aja di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi di zaman saya? Mesti terjadi saat-saat saya ada. Bahwa Tuhan membuat segalanya sepertinya sulit. Untuk pergi tidak bisa, untuk ibadah tidak bisa, untuk main tidak bisa, apalagi wisata. Udah pasti tidak bisa. Segalanya sepertinya menjadi sesuatu yang buruk. Di saat seperti ini kita harus mengambil sikap hati sebagaimana orang kusta yang dari Samaria ini. Dia mengambil sikap hati untuk mengingat kembali pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Coba sore hari ini kita ambil waktu mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Buat saya pribadi, saat ini saya berusia 36 tahun. Dibandingkan dengan 3 bulan ini, berarti Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup saya 35 tahun, 9 bulan. Tidak sebanding dengan 3 bulan ini. Dan tidak pantas rasanya untuk kita mengeluh kepada Tuhan. Daripada kita mengeluh kepada Tuhan, hati kita, bibir kita mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lebih baik kita mengingat kembali betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Berapa banyak Tuhan menolong kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk melewati hari-hari ini. Kita harus terus menggantungkan iman kita kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Dia akan menolong kita. Kalau di zaman dulu Tuhan pernah menolong kita, saat ini juga pasti Tuhan menolong kita. Ada satu ayat yang menarik, kita buka di dalam Ayub. Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini ayat yang sangat luar biasa. Dengan segala masalah yang harus dialami Ayub, dalam setiap pergumulan yang dialami Ayub, tapi Ayub mengatakan tidak ada kita sebagai anak-anak Tuhan mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang buruk. Mungkin yang kita alami sekarang adalah bagian buruk dalam perjalanan kita mengikut Allah. Tapi satu hal yang pasti, jangan berdosa melalui setiap ucapan bibir kita kepada Tuhan, sikap hati kita kepada Tuhan. Kita harus tetap seperti Ayub, jangan membiarkan hati dan bibir kita mengatakan hal-hal yang menghujat Allah, tapi kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Masalah pasti berlalu, masa-masa ini pasti berlalu, tapi sesudah ini semua, saya yakin dan percaya kita akan menjadi lebih kuat. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Masa depan kita itu sungguh ada di dalam Tuhan. Saya mengalami seperti Bapak Ibu Saudara semua mengalami juga. Itu hal yang stres karena mikirin ini dan itu, bimbang akan ini dan itu. Tapi saya belajar untuk terus menaruhkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bukankah saat kita mulai merasa kekuatan kita tidak cukup untuk menanggungnya, di saat itu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita memberikan kepada Tuhan wewenang, kita memberikan kehendak, biar kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyerah,
Jangan juga berputus asa. Percaya kepada Tuhan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Karena dalam setiap detik kehidupan kita ada kemurahan Tuhan di dalamnya. Tetap bersemangat mengiring Tuhan, tetap bersemangat membaca firman Tuhan, tetap bersemangat memuji Tuhan. Karena dalam setiap ujian kita kepada Tuhan, di situ ada mujizat yang akan Tuhan lakukan. Jangan menyerah sampai bertemu di gereja di hari-hari selanjutnya. Percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita sama-sama dengar dan kita sama-sama nikmati. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self quarantine PSBB yang sudah dihimbau. Kita kenakan masker kemanapun kita pergi. Kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Dan juga yang terlebih penting, kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.